Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan atau menceritakan pengalaman saya tentang bengkel dan saya cara mengelolanya ya. Untuk mengelola pendapatan jasa servis sama penjualan spare part kayak gitu ya, sama teknisi kayak gitu. Nah, yang pertama saya akan mengulas untuk pendapatan perharinya berapa, butuh pendapatan spare part berapa, pendapatan oli berapa, pendapatan ban berapa kayak gitu. Oke, saya akan menjelaskan di sini. Kalau kita mau usaha jasa kita tetap berjalan dan bisa berkembang, satu ya, itu satu, jasa sama spare part kalian pisahkan, jangan dicampur adukan spare part jasa plus servis kayak gitu ya, kalian pisahkan. Oke, saya gambarkan dengan sewajarnya saya ya, sebisa saya ya. Oke, nah saya bentar ya, saya akan gambarkan tipe servis jasa part oli ban, itu aja kayak gini ya. Nah, kayak gini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, tipenya apa? Honda apa? Beat ya, Beat. Servisnya berapa? Misalnya 60.000, jasanya misal jasa apa gitu, jasanya 20.000. Sama partnya apa? Partnya ganti oli 10.000, ganti lampu 10.000, olinya 50.000 kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita akan bisa tahu, oh pendapatannya berapa satu hari kayak gitu. Oke, pendapatan satu hari ini misalnya satu hari masuk satu motor, berarti satu hari itu jasa plus servis cuma berapa? 80.000. Jasa plus servis itu 80.000. Terus spare partnya berapa? Spare part 10.000 cuman lampu. Oke, lampunya misalnya harganya berapa? Pasti untung lah ini. Terus oli udah kita pisahkan, spare part sama oli ini kita pisahkan juga. Nah, kalau bisa ya, kalau bisa ini kasih dompet satu-satu ya. Ini untuk administrasi atau manajemen bengkel kecil ya. Nah, biar uangnya tidak jadi satu ke jasa servis sama jasa pemasangan kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, setelah itu ini jadi dompet satu, jasa per servis berarti jadikan satu, berarti 80.000 dapatnya ya. 80.000 udah taruh dompet jasa plus servis itu 80.000 lah. Terus jasa spare partnya 10.000 ya sudah, taruh dompet di spare part 10.000 kayak gitu. Terus yang oli sama, pisahkan sendiri, olinya 50.000 ya, taruh dompet khusus oli. Ban ya sama kayak gitu. Kalau kalian pisahkan semua ya, bisa pisahkan semua. Misalnya barang apa yang habis, misalnya oli apa yang habis, sudah ada uangnya itu ada sendiri. Misalnya oli apa yang habis ya, oli tipe ini yang habis. Oke, terus uang oli ada berapa, ya udah misalnya uang olinya ada 2 juta, ya sudah uang 2 juta itu untuk beli oli kayak gitu, untuk beli oli. Udah paham ya? Ini berarti harga oli berapa, sudah. Ini jangan diotak-atik, ini keuntungan oli sama modal ini jangan diotak-atik, sudah. Keuntungannya biar bisa buat beli lagi kayak gitu. Misalnya ya kayak gitu, yang saya maksud itu 2 juta. Nah, 2 juta itu pendapatan oli saja. Sudah, kita cek oli apa yang kita habis.
di bengkel atau di rak kayak gitu. Kalau yang olinya habis tipe ini ya sudah, kita jual, kita beli satu karton untuk oli ini, sudah, ini pasti sisa. Nah misalnya belinya cuma eceran, ya sudah, kita ratakan oli, uang 2 juta ini kita belikan semua oli, yang penting rata kayak gitu. Habis itu sudah ya, paham ya, ini biar untuk memajukan bengkel Anda atau bengkel saya kayak gitu. Selama ini saya terapkan seperti ini. Nah, seperti ini saya terapkan, seperti ini. Saya kasih dompet bisa-bisa. Misalnya dompetnya 5 ya 5, sudah kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa berkembang. Ya tidak, istilahnya kena nggak kurang. Kalau ada oli habis ya sudah, saya langsung beli kayak gitu. Misal kayak gitu ya, spare part ya, gantian dan spare partnya. Kalau spare partnya ini 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan ya. Ya udah 1 bulan. 1 bulan itu misalnya 10 juta, sudah, uang 10 juta itu untuk beli spare part yang sudah menipis, kurang, ya sudah, ini beliin berapa, 10 10 10 10, nah, sudah, selama itu 10 10 sudah kebeli semua, kok uangnya masih sisa, ya sudah, kita belikan spare part yang belum ada di bengkel kita, sisanya 10 juta itu kita belikan. Oke, mudah ya, paham ya, kita belikan spare part yang belum ada dari sisa pembelian spare part yang tadi kayak gitu, seterusnya kayak gitu. Kalau jasa ya, kalau jasa ini 80.000, misalnya 80.000 ini sudah 80.000. Misalnya kamu nggak punya karyawan, nggak punya tenaga, ya sudah, 80.000 itu kamu bagi dua buat si pemilik bengkel. Misalnya kalau sudah punya istri, kasih istri, ya sudah, separuh itu. Nah, lah Bang, gimana untuk itu, untuk apa namanya itu, pengeluaran untuk misalnya ini, ya sudah, kita ambilin dari 80.000 juga. Kalau gitu, kalau hari ini pengeluarannya berapa, sudah, uang 80.000 itu bisa nggak untuk uang darurat juga kayak gitu. Berarti ada 3 uang darurat. Uang darurat itu misalnya uang untuk beli istilahnya beli lampu, beli apa itu, pulsa listrik kayak gitu. Ya sudah, misalnya 10.000, sudah tinggal 70.000. 70.000 itu buat istri sama gaji kita. Kita punya, kita gaji juga, saya gaji kayak gitu. Misalnya dapat 300.000, ya sudah, saya ngambil 100.000, istri segini, ya sudah kayak gitu, seterusnya. Biar bengkel kalian itu bisa berkembang selayaknya bengkel besar-besar kayak gitu. Ya cara manajemennya ya gitu. Kalau menurut saya ya seperti ini. Uangnya saya pisah-pisahkan terus. Ya misalnya kayak gini. Nah ini satu hari berapa? 8. Ini servis semua, servis 60 gini. Ini jasa. Ini oli, ini spare part, terus yang ini ban, terus ini keterangan kayak gitu. Keterangan berarti meliputi pengeluaran apa saja yang harus dibeli kayak gitu. Kalau nggak ada dibeli, ya sudah, nggak usah dikasih kayak gitu. Dan kita buat laporan yang tadi saya jelaskan, dompetnya berbeda-beda kayak gitu. Spare part beda, oli beda, ban beda. Misalnya ban udah laku sekian, bannya habis, berarti kita beli ban, keuntungannya sama, kita belikan kayak gitu. Insya Allah lah, lambat laun bengkel yang kita kelola itu pasti berkembang dengan tersendirinya kayak gitu. Yang penting satu itu, kita itu jujur sama customer gitu. Kalau customer melihat kita jujur, melihat saya jujur, sudahlah, customer pasti senang. Apa yang perlu diganti diceritakan sama customer kayak gitu. Itu pengalaman saya itu. Administrasi loh ya. Udah lanjut ke administrasinya ya, ke cara pengaturan pendapatan bengkel ya, perharinya berapa. Itu kalkulasinya 1 bulan, terus sampean bisa istilahnya itu mentotal atau buat laporan dengan sendirinya ya. Kalau buat laporan kayak gini,
saya pendapatan berapa gitu, misalnya pendapatan satu bulannya itu 10 juta, 10 juta itu kotor masih dipotong ini gitu, berarti bersihnya cuma 5 juta kayak gitu. Satu bulan pendapatan 5 juta itu bersih ongkos servis plus jasa pasang gitu, itu bersih 5 juta misalnya gitu. Nah gini bang, kalau spare partnya nggak usah diotak-atik, spare part sama oli sama apa ini nggak usah diotak-atik. Spare partnya itu untuk mengembangkan isi bengkel ini, untuk mengembangkan bengkel kita supaya bengkel kita supaya tambah besar kayak gitu. Kalau jasa plus service sudah, itu jangan diganggu gugat untuk harian, untuk istilahnya bulanan saya, istri, sama misalnya punya karyawan ya karyawan kayak gitu. Kalau misalnya keuntungan spare sudahlah, kita belikan saja, nggak usah kalian ambil keuntungannya. Misalnya oli ini keuntungannya misalnya ya, misalnya 10.000 atau 5.000 ya sudah, jangan diambil olinya, keuntungan cuma sudah diambil. Kalau diambil sudah habis. Takutnya apa? Takutnya ada kenaikan setiap 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Jadinya uang yang Anda simpen, yang pendapatan Anda servis plus jasa itu pasti ikut ke bawah untuk beli oli kayak gitu. Makanya yang saya jelaskan itu, kasih dompet sendiri-sendiri, kasih dompet sendiri-sendiri ya. Ya ini spare part meliputi apa aja, misalnya kampas rem, laker, terus dispek kayak gitu. Pendapatan satu hari berapa spare part ya sudah, taruh di dompet sendiri. Berarti dompetnya ada berapa? 1, 2, 3, ada 3 untuk ban, oli, sama spare part kayak gitu. Terus olinya satu hari laku berapa ya, nah, misalnya laku 10 ya sudah 10 misalnya 40.000 ya sudah 400.000 taruh di dompet khusus oli kayak gitu. Kalau yang saya terapkan ya seperti itu. Alhamdulillah saya ya sampai sekarang bisa berdiri seperti ini, bisa punya oli sendiri, modal sendiri sudah, alhamdulillah. Apalagi kalau sampean bengkel sampean dipercaya sama sales besar, udahlah kamu harus konsisten sama sales besar kayak gitu. Oke, besok lah ntar saya jelaskan bagaimana cara saya kalau kalian bisa bekerja sama sales tertentu, sales besar kayak gitu. Ntar saya akan jelaskan bagaimana kok saya punya istilahnya dikasih orderan atau dropship sama sales itu kurang lebih hampir 14-15 juta, kok bisa bayar kayak gitu. Ntar saya jelaskan kayak gitu. Sementara ini saya akan jelaskan ya itu tadi cara mengelola pendapatan atau manajemen bengkel biar tidak rugi kayak gitu. Kalau rugi sudahlah, bengkel kita pasti drop kayak gitu ya, pasti drop ya. Saya tekankan istilahnya dompetnya itu dipisah-pisah kayak gitu ya, dipisah-pisah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kalau ini bermanfaat bagi kalian, cermati, ditiru, atau istilahnya dicoba. Apa bener sih katanya Mas Ari kayak gitu? Apa bener sih katanya Mas Ari ya, cara mengelola keuangan bengkel kayak gitu? Yaitu dompetnya harus terpisah, oli beda, spare part beda, ban beda kayak gitu. Oke ya, terima kasih, bye.